antara suami istri. Yang berpisah itu, yang terputus itu hanya hubungan pernikahan. Hubungan persaudaraan tidak boleh putus. Bundanya, kalau memang punya dosa masalah, mungkin ini jelek semuanya, tutup. Tapi tetap diajari agar anak punya bakti kepada orang tua. Jadi jangan lihat kepada mantan istrinya, lihat kepada anaknya. Karena nggak ada mantan anak. Nggak ada mantan orang tua. Suami ada mantan suami, istri mantan istri ada, mantan anak nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar pemirsa Ngaji Quran TV? Semoga dalam keadaan sehat, berkah, dan lancar selalu dalam segala aktivitasnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita ketemu lagi. Insya Allah di video kali ini kita akan membahas mengenai cara mendidik anak ketika orang tua bercerai. Kasihan ya anak tuh ketika orang tuanya bercerai, tapi mungkin juga para penonton mengalami itu, mempunyai orang tua yang bercerai. Sebenarnya baik itu gimana sih cara mendidik anak ketika orang tua bercerai? Terus juga akan membahas mengenai apakah ayah ataupun bapak dari anak itu punya kewajiban untuk anak. Kira-kira apakah masih ada nggak ya kewajibannya? Tidak panjang lebar, kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Syafiq Reja Basalama, Ustadz Buya Yahya, dan Ustadz Adi Hidayat. Saya adalah seorang suami yang sudah bercerai dengan istri dan mempunyai satu anak. Anak saya sudah berumur 5 tahun. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah ketika saya sudah memberikan kewajiban saya sebagai seorang ayah kepada anak saya. Saya sudah memberikan dia seperti sandang pangan yang baik, yang menurut sesuai dengan agama. Saya sudah sering memberikan dia, anak saya seorang perempuan, saya sudah selalu memberikan dia baju yang tertutup, soal kerudung, dan mengajarkan dia mengaji, membaca, menulis, dan berperilaku dengan baik. Sedangkan ketika ibunya itu sendiri, dia selalu membelikan pakaian yang terbuka dan mengajarkan animasi-animasi yang ada di luar sana, bernyanyi seperti itu. Dan ketika saya ingin mengajak dia keluar bersama saya bermain ke suatu tempat gitu, saya kadang tidak diperbolehkan sama ibunya, sama istrinya, sama mantan istri saya juga seperti itu. Jadi apa sih yang harus saya lakukan, dan bagaimana saya harus menilai mereka gitu? Apakah saya harus mengedukasikan mereka bahwa itu salah, tidak sesuai dengan agama, atau seperti apa Ustadz gitu? Bagaimana sih saya harus bertindak? Barakallahu fikum. Siap kalau gitu. Nah, jamaah rahimakumullah. Kita ini kadang-kala membina rumah tangga itu nggak sehat. Dari sejak awal menikah, ketika pernikahan, ketika harus berpisah. Subhanallah. Ketika terjadi perpisahan antara suami istri, yang berpisah itu, yang terputus itu hanya hubungan pernikahan. Hubungan persaudaraan tidak boleh putus. Tetap dia saudara dalam agama. Tetap dia bapak anak-anakmu. Tetap dia ibu buat anak-anakmu. Itu tidak pernah terputus. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Ketika harus terjadi perpisahan, kalian tuh jangan lupa ada kebaikan, ada keindahan, ada karunia yang pernah terjadi dalam rumah tangga tersebut. Oke, putus, silahkan putus, sudah kayaknya memang bukan jodohnya ya. Sang suami minta maaf sama istrinya, minta maaf sama mertuanya, sehingga yang terjadi itu tetap baikan sebenarnya. Udahlah kita putus, ana bukan lagi sebagai suami, anti bukan lagi sebagai istri, tapi ingat,
anti tetap ibu anak-anak anak, dan anak tetap bapak anak tersebut. Maka nasihat anak, antum menjalin hubungan baik sama mereka. Ama bapak, ama mertua, tetap mahram antum dia. Ama mantan istri antum sebagai ibu buat anak antum, tetap menjalin hubungan baik. Silaturahim jangan putus. Jaga selalu. Kenapa banyak terjadi sang bapak mau jenguk anaknya nggak boleh, ibu mau jenguk anaknya nggak boleh, terjadi keributan karena mereka tidak menjaga nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Kata Nabi SAW, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara buat muslim yang lainnya. Maka nasihat anak kepada semua yang telah bercerai. Ingat, pernah ada cinta di sana. Pernah ada kasih sayang di sana. Dan lahir dari kasih sayang itu buah-buah. Yaitu anak-anak. Maka nasihat anak kepada antum, jalin hubungan baik sama mertua, sama mantan istri. Ketika antum ya punya rizki berbagi dengan mereka. Tapi kita juga nggak bisa memaksa orang dapat hidayah. Kita tuh nggak bisa. Kita hanya bisa memberikan penjelasan ya. Istri antum doain, mantan istri antum, mertua doain ya. Selain kita memberikan nasihat kepada mereka, mamanya ngobrol, mamanya datang ke rumah, sampaikan kepada mereka anak-anak kita nih, tetap anak berdua. Anak kita nih mau dijadikan apa nih ke depannya ya. Samakan visi dan misi, walaupun harus berpisah. Maka insya Allah dengan cara seperti itu, selain antum berdoa dan berusaha, sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang orang tua bertanggung jawab, jamaah. Kadang-kadang masalahnya di antum, kenapa antum pilih istri kayak gitu dulunya? Antum banyak-banyak istighfar. Antum memilihkan seorang yang mungkin tidak pantas untuk menjadi ibu buat anak-anak. Atau memang dulu antum sama seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Bagi orang beriman di dalam perceraian tidak akan terjadi broken. Perceraian itu kan solusi. Dalam rumah tangga yang tidak bisa dipertemukan, maka solusinya adalah cerai. Agar semua menemukan cara hidup yang baik. Ditemukan enggak? Ini bukan berarti jelek dan jelek, tidak. Bukan berarti satu jelek satu baik, tidak. Bisa baik dan baik tapi tidak bisa bertemu. Kisah orang yang sangat dicintai Nabi, Sayyidina Zaid bin Harithah dengan Sayyidah Zainab. Orang-orang mulia, orang baik semuanya dinikahkan Nabi. Tapi tidak ada kecocokan dan dipisah, dicerai. Tapi tidak ada perceraian lalu terjadi permusuhan. Imsak bima'ruf atau tasrih bi ihsan. Kalau terjadi perceraian, maka bercerai dengan cara yang baik. Kalau harus berkumpul-kumpul yang baik, kalau sudah tidak baik dan tidak bisa diselesaikan, berpisah dengan cara yang baik. Apalagi di saat di bawahnya ada anak. Lah broken itu terjadi karena nggak kenal kemuliaan dia. Sudah cerai mau bermusuhan, kok ada? Mau dendam dan sebagainya, nggak ada artinya dendam. Maka sederhana, kalau memang terjadi perceraian, ketahuilah bahwa anakmu adalah anakmu. Jangan kau rusak anakmu. Maka tugas orang tua yang telah bercerai adalah menjadikan anaknya anak yang bisa berbakti pada orang tua. Maka kaidahnya sederhana. Sebagai seorang mantan istri, bagaimana di hadapan anaknya? Ajari anakmu wahai istri agar bisa berbuat baik dengan bapaknya. Sebab sampai kapanpun bapaknya adalah bapaknya, tidak akan terpisah. Baik dan buruk tetap bapaknya. Kalau bapaknya baik, agar suri toladan dengan bapaknya yang baik. Kalau bapaknya tidak baik, agar tahu mungkin anaknya akan meluruskan dia. Tapi jangan dijauhkan. Sama seorang bapak yang baik pun demikian. Jika memang ibunya orang yang baik, biar niru ibundanya. Tapi mungkin ibunya punya pelanggaran yang banyak, mungkin begini, tapi jangan diajarkan kebencian. Bahkan mungkin diajarkan di hati sang anak agar punya kasih sayang. Jangan malah dikompori, tahu enggak anak, ayahmu tuh gimana? Aduh, ayahmu begini, habis. Akhirnya anak diajarkan kebencian kepada bapaknya, naudzubillah. Ini ibu model apa? Sebab kalau punya anak durhaka pada bapaknya, berarti anak gagal ini. Ada seorang ayah pun demikian, mengajari agar membenci ibundanya. Kalau memang punya dosa masalah, mungkin ini jelek semuanya, tutup. Tapi tetap diajari agar anak punya bakti kepada orang tua.
Lah permasalahannya adalah kecemburuan yang menguasai hati seorang istri atau suami yang berpisah. Sehingga kecemburuannya apa? Nggak pengen anaknya dibawa oleh sang suami. Nggak pengen anaknya dibawa oleh sang suami. Akhirnya apa? Nah ini awal namanya broken di sini. Berebut tapi dengan cara yang salah. Sehingga anaknya itu dimanja biar ikut sang ibu. Apapun dikasih. Apapun dikasih. Sampai di saat anak itu salah, ibu nggak berani ngingetkannya. Nah ini kenapa? Nanti kalau saya ingatkan lari ke bapaknya. Nah, di saat berada di bapaknya pun demikian. Dimanja habis-habisan agar tidak kembali ke ibunya. Subhanallah. Apa yang terjadi? Anak hancur. Ini jangan jadi model orang tua semacam ini. Jadi kehancuran bukan berarti serta-merta yang ditinggalkan, kan ada orang tuanya tidak model orang tua yang tidak memperhatikan anak, ini hancur, iya. Tapi kehancuran bisa saja karena kasih sayang yang salah tadi. Modelnya semacam ini. Jadi kalau sudah datang sudah dimanja, apa saja dikasih, nonton dikasih, oh pokoknya jangan ke rumah bapakmu ya. Kamu minta apa saja sama mama dikasih nanti. Jangan ke bapakmu. Ya mak. Giliran mamanya marah sedikit, pergi dia. Akhirnya punya senjata. Kalau memang mama tidak ngasih, saya pergi ke rumah apa-apa. Ke rumah apa gitu kan? Akhirnya apa? Menjadi anak yang punya jiwa kotor, jelek, memanfaatkan kebaikan orang untuk kejahatan yang tersembunyi di dalam dirinya. Nah, ini model sayang yang berlebihan salah. Ini ada model begini, kita juga menemukan. Yang konsultasi kita ada model semacam ini. Nah, ada lagi model yang selanjutnya, yang ketiga adalah itu tadi, nggak peduli, naudzubillah, amanat loh ini ya, akan ditanya oleh Allah. Ini menikah, anaknya dibuang, malah diserahkan, kamu sama bapaknya sana. Ini sama bapak ibu sana, malah dilempar-lempar, naudzubillah. Ini gila semuanya ini. Oh anaknya, maka ada tanggung jawab dong. Sebagai seorang bapak memberi nafkah, seorang ibu mengarahkan. Sehingga suatu ketika ada orang berebut semacam ini, bagaimana Buya solusinya? Karena semuanya sarang. Solusinya apa? Taruh di pondok. Kok gitu Buya? Sama-sama tidak megang anaknya. Baik yang mencintainya berlebihan sama-sama. Jadi kalau lagi kunjung beda-beda. Nah, tadi sampai guyon kita masuk pondok gak rebutan lagi. Yang punya saya nanti, tak ambil buat saya. Jadi kalau ketemu bapaknya saya bilang, harus baik dengan bapakmu. Ketemu ibunya harus baik dengan ibunya, kan aman. Kalau di rumah mbahnya siapa? Dari siapa? Dari bapaknya, sama juga nanti. Ini kadang-kadang di saat anak hidup di orang tua yang saling sangat sayang tapi salah menyayangi atau tidak peduli semuanya. Ini bisa menjadi broken. Baik. Nah ini model broken. Maka di saat terjadi perceraian harus orang, hei ibu janda yang dengar suara ini atau duda-duda yang saat ini bisa ketahuilah anakmu amanat di hadapan Allah. Jangan gara-gara perceraianmu kau dimurkai oleh Allah. Maka Nabi kan tidak senang dengan perceraian, kecuali darurat baru ada perceraian. Karena akibat perceraian ini kadang-kadang itu rusak di anak. Padahal kalau tasrih bi ihsan, dilepas dengan cara yang baik, Anda sama-sama tanggung jawab, aman. Suami tetap memberi nafkah, mungkin ibunya baik mendidik, salah. Kan anak-anak siapa? Anaknya berdua, cuman masalah berpisah, tetap saja. Seorang ibu yang baik, wahai anakku, aku memang pisah dengan ayahmu. Dan kalau perlu ditutupi permasalahan yang lalu, aku dengan ayahmu nggak ada masalah nak, baik-baik, cuman nggak ada kecocokan nak. Sehingga aku pisah. Maka harapan Umi, sayang ya, kau harus tetap baik dengan ayahmu, awas. Ayahnya juga sama begitu, kau harus baik dengan ibumu. Apa yang terjadi di anak, biarpun bapak ibunya berpisah, dia ada masih kagum dan hormat. Jangan biasanya orang nggak kuat emosinya, awas ibumu begitu lah ya, bapakmu begitu ya. Akhirnya anak, ya Allah aku punya bapak kambing, ayahku anjing, kan caci maki semuanya, olo-oloan. Innalillah. Ini broken biasa begitu. Nah ada lagi terselubung kejahatan halus di balik perceraian ini. Seorang bapak memanfaatkan karena mungkin mantan istrinya kaya dan sebagainya, anaknya dipegang oleh sang bapak, tapi bukan karena dia ingin merawat, karena dia laki-laki jahat. Selagi di sini diajari anaknya, minta ke ibumu sana nak. Nah ada, minta ibumu, sehingga minta ke ibunya balik ke bapaknya. Ini ada, ini macam-macam kisah ini ada pada kita itu ada. Jadi memang dari awal orang bapaknya ini memang jahat, ini enggak benar. Jadi anaknya dijadikan alat
Ibumu mesti sayang kok. Ini, diajari. Betul minta perlu ini dan sebagainya. Ini ada lagi istrinya, ibunya. Hah? Suruh minta yang aneh-aneh. Ibunya, kau minta ke bapakmu begini. Padahal bapaknya sudah ngasih nafkah, bilang kurang, nggak cukup. Padahal dimakan sama ibunya. Nggak cukup. Dia seolah-olah ini anak bukan anaknya sang ibunya, seorang anaknya bapaknya saja. Sehingga sang ibu tidak keluar sesuatu. Ini ada model semacam ini ada. Dua model ini ada di masyarakat ada. Hati-hati, tolong Anda di bagian yang mana yang janda-janda ini. Janda lah janda ahli surga. Segera, ya. Jangan sampai anak jadi korban. Ini ada. Seorang bapak memanfaatkan anaknya, sengaja saya celentrehkan panjang lebar karena yang datang kepada kami bermacam-macam model manusia. Ada memang betul anak jadikan kunci untuk nerobos ke. Ada minta kembahnya dan sebagainya. Karena anak itu di rumah bapaknya nggak pernah dimarahi. Namanya anak pengen nakal. Namanya anak kan macam-macam pengen. Oh, di rumah bapak bebas, di rumah ibu cerewet ibu. Mending di rumah bapak. Bapaknya sudah nakal baru diajak macam-macam nonton yang enggak. Kan semakin rusak ini anak. Semakin rusak semakin enak jadikan kunci untuk nerobos ke ibunya yang banyak duit atau mbahnya yang banyak duit. Sama sebaliknya ada seorang ibu yang naudzubillah. Seolah-olah anak itu bukan anaknya. Jadi bapaknya suruh kurang nak, kurang. Apa cuman sebegini? Apa minta lagi? Dan dia tidak pernah keluar sepeser pun. Ini kan anakmu, wahai ibu yang baik. Ini kan anakmu. Sedekahmu mana buat anakmu? Suami, bapak, mantan suamimu sudah beri nafkah, yaitu adapun kelebihannya ya ente nyempurnakan. Wong sama-sama anak kita. Cuman kadang niat busuknya seorang ibu yang tidak baik atau bapak yang tidak dimanfaatkan. Ini ada dalam masyarakat. Hal-hal semacam ini ada. Kadang orang ini ya apa? Itu kan perlu kesadaran dalam ini. Sengaja ini kami sampaikan karena memang tidak satu model broken itu terjadi. Lah ini pun menjadi sebab broken juga. Di saat anaknya dijadikan apa tadi? Kunci bagi seorang mantan suami, kunci ke sana. Jadi dia tidak berpikir tentang kebaikan seorang anak. Bahkan diajari untuk minta dan sebagainya. Rusak anaknya. Dengan bapaknya bebas, dengan ibunya adalah taat, tapi ibunya punya banyak duit, maka dia rusak dengan bapaknya ngambil duit ibunya. Atau sebaliknya. Lah ini anak nggak terdidik. Makanya bersepakatlah wahai orang yang telah berpisah untuk sama-sama menghantarkan anak kepada kesuksesan. Ini ada model-model semacam ini kalau ya kesuksesan. Jadi tetap kita hantarkan. Kalau memang ternyata ada tarik menarik, khawatir ada kecemburuan, ya kita hantarkan ke pondok saja. Sepakat dengan mantan suamimu, mantan abang manggilnya gimana? Pak, mari anak kita kirimkan ke pondok. Pokoknya anak kita pengen sukses. Soleh, oke. Biar tidak pada kamu, tidak di saya. Oke. Ya ngunjungnya gantian nah. Atau pokoknya kesepakatan anak harus sukses. Maka dari itu perpisahan jangan jadi sebab kehancuran untuk dirimu dan anak-anakmu. Akan tapi jadikan perpisahan untuk belajar agar kita hidup lebih baik. Bukankah perceraian itu pendidikan, sehingga kalaupun ada rujuk kembali sudah belajar. Ada orang setelah bercerai ingin rujuk, permasalahannya apa dulu? Gini Bu ya, sudah dibenahi belum? Ya sudah, biar rujuk cerai lagi nanti. Benahi dulu dong permasalahannya. Baik ini. Lah kalau memang sudah benar di dalam kita mengurusi anak nggak akan terjadi broken. Perceraian hanya berbeda tempat saja. Tapi pendidikan tetap searah. Dan kita menemukan banyak orang-orang berpisah tapi anaknya sukses karena memang orang tuanya baik-baik semuanya. Jadi selagi seorang suami ini yakin mantan, dia sadar ada seorang laki-laki Bu ya. Saya itu memang nggak bisa didik, jadi saya serahkan kepada istri saya. Cuman istri saya sudah menikah lagi, gimana Bu ya? Tapi dia benar nggak didiknya? Benar Bu ya. Ya sudah, kamu banyak terima kasih kepada suaminya. Sering kirim hadiah dan sebagainya agar semakin dekat dengan anakmu. Oh gitu Bu ya, no. Tapi gimana Bu ya? Bisa atau saya ngasih hadiah? Kasih hadiah, no. Oh sudah kau cerai kok mantan istrimu. Kayaknya dia masih seneng nih, ngelihat istrinya baik, nggak seneng. Memang lihat lagi ini nggak baik dia sadar, saya nggak baik. Maka istri saya minta cerai, lalu gimana? Saya masih ngasih nafkah, saya sadar pengen baik. Tapi gimana? Nah apa-apa, kau kirimi uang buat anakmu dan buat pembiayaan anakmu dan banyak terima kasih.
Nah, biarpun orang nggak bener sadar, istrinya baik, makanya dia sadar masih lumayan dia. Sudah nggak bener sok gaya rebutan, itu pasti yang dicari itu dibalik itu adalah akan jadikan mesin untuk cari duit. Hati-hati kalau rebutan tapi nggak jelas. Maka sekali lagi kami ingatkan, kalaupun harus terjadi perceraian, jangan gampang ngomong cerai. Jika terjadi perceraian, tolonglah tasrih bi ihsan, berpisah dengan cara yang baik. Jangan sampai terjadi permusuhan setelah itu. Umat Nabi Muhammad senang berdamai dan senang memaafkan. Sebesar apapun kesalahan itu, ketahuilah kalau anda lapang hati, lapang dada, mudah memaafkan, maka akan mudah terjalin kebaikan. Apalagi ada anak yang harus kita besarkan dengan benar untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Begini Bu ya, itu kan saat pisah, nanti hakim di pengadilan itu akan memutuskan. Ya, siapa hak asuhnya? Ibu. Biasanya ke suami tetap diberikan hak untuk kewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak. Kalau untuk istri kan sudah pisah, makanya ibu sebut mantan, kan? Nah, makanya dari sini suami ingat ketika kewajiban itu melekat walaupun sudah berpisah, karena itu bagian dari biologis dia. Ketika berumah tangga dan terlahir, kewajiban tetap harus diberikan. Tetap harus diberikan. Jadi jangan lihat kepada mantan istrinya, lihat kepada anaknya, karena nggak ada mantan anak. Nggak ada mantan orang tua. Suami ada mantan suami, istri mantan istri ada, mantan anak nggak ada. Mantan ayah nggak ada, mantan ibu nggak ada. Ini mantan ayah saya nih, nggak ada. Tetap ayah. Ini mantan ibu saya, tetap ibu. Karena itu, karena terikat masih dan dia mewarisi. Dia mewarisi. Perceraian kedua orang tua tidak menggugurkan hak waris anak itu darinya. Makanya hak waris tetap melekat. Walaupun jadi mantan ketika ayahnya meninggal, dia mendapatkan warisan. Istri tidak. Istri tidak karena sudah berpisah di situ. Terhijab dia. Ya, maaf. Kematian satu. Kemurtadan, riddah, termasuk perceraian, itu yang menggugurkan kemudian bagian dari hak waris. Dia nggak dapat warisan. Suami istri pisah dengan suami meninggal, istri nggak dapat bagian waris. Selesai di situ. Ya, dan dibagi. Saat kemudian dia berpisah itu dibagi. Ada yang ditetapkan oleh bagian oleh agama. Kemudian murtad nggak dapat warisan. Ya, kemudian kematian ada dua sebab. Memang wafat sebelum dibagi warisan, wafat. Ya, ingat bukan wafat duluan yang ahli waris. Kalau wafat duluan yang meninggal, kemudian ahli waris masih ada, setelah itu dia meninggal, tetap warisan diberikan kepada dia. Karena yang wafat duluan yang akan diwariskan warisannya. Yang kedua, sengaja membunuh orang untuk mendapatkan warisan, terhijab dia, nggak dapat warisan. Ya, nggak dapat warisan. Itu terjadi nanti di masa-masa, bahkan ada juga di Al-Baqarah itu. Ya, sebab dinamakan Al-Baqarah. Salah satunya begitu. Ada orang di keluarga yang sangat kaya tapi pelit. Saking pelitnya marah di bagian anggota keluarganya, maka malam-malam dibunuh dia. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan warisan dari situ supaya hartanya bisa dikuasai. Dilemparlah kemudian jasadnya di jalanan, dilempar biasa, dia pergi. Dan orang nggak tahu siapa yang bunuh. Tuh, jadi peristiwa itu, kalau nggak disebutkan kapan kejadiannya, siapa tokohnya, ini menunjukkan akan terjadi lagi di kemudian hari. Saya tanya pada Anda, ada kasus pembunuhan yang sengaja buang mayat di tempat-tempat terbuka? Ada. Ada kasus pembunuhan karena warisan? Ada. Ada kasus pembunuhan karena selingkuh? Ada. Makanya kasus-kasus itu diisyaratkan dalam Al-Quran di masa lalu supaya tidak terjadi di masa depan. Tapi kalau disebutkan tokohnya, kapan kejadiannya, ini menunjukkan kejadian itu hanya terjadi pada orang itu dan tidak akan terjadi lagi. Seperti Maryam, anaknya Imran. Disebutkan namanya plus bintinya sekalian. Wa Maryam ibnata Imran. Kejadiannya disebutkan, tak pernah disentuh laki-laki manapun, tapi bisa mengandung dan melahirkan. Ini artinya yang bisa mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun cuma Maryam. Dan tidak akan pernah ada Maryam lain. Ya, ingat, tidak akan pernah ada Maryam lain. Walaupun di masa sekarang ada namanya Maryam, bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak, banyak yang gitu mah. Ya, tapi yang tak disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran. Jelas ya? Baik. Ini yang seperti ini tetap ada kewajiban. Dan kewajiban itu tetap diberikan dengan cara yang halal. Jangan berikan yang haram. Karena itu pun anak akan tumbuh. Mungkin melahirkan pahala bagi Anda. Dengan istri mungkin berpisah. Tapi anak itu mungkin jadi penghafal Quran. Anda kurang amalan. Anak itu mewariskan amalan untuk Anda. Maka berikan yang halal padanya. Supaya pekerjaan amal solehnya mudah dilakukan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita mengenai hukum Islam. Khususnya bagi keluarga, ataupun bagi kita, ataupun bagi siapapun yang dalam kondisi yang sulit ini. Tentu kita tidak pernah ingin ataupun tidak pernah mau mengalami kondisi namanya sebuah perceraian. Tapi jika memang ini sebuah jalannya, apalagi sudah punya anak, ya mau dikata apa. Mudah-mudahan
Allah ridhoi, kita bisa menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bisa membimbing anak, menjadi anak yang soleh soleha, anak yang baik, bukan hanya baik di dunia maupun tapi juga baik di akhirat, yang mana bisa menolong kita di akhirat kelak. Dan kalau bisa kita bisa ketemu lagi di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Teman-teman boleh bantu like, subscribe, komen, dan share video ini agar tidak ketinggalan video Ngaji Quran TV selanjutnya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.